Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah, kesempatan untuk bisa hidup, untuk bisa melakukan berbagai macam aktivitas, wabil khusus aktivitas kebaikan dan amal soleh, kesempatan untuk bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim akan senantiasa mempergunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, terus-menerus dengan istiqomah sampai dia mendapatkan kesuksesan. Karena kesuksesan itu tidaklah bisa diraih kecuali dengan ketekunan. Kesuksesan tidak bisa diraih dengan ketergesa-gesaan. Kesuksesan tidak bisa diraih dengan keterburu-buruan. Kesuksesan adalah ketekunan yang terus dipupuk, ilmu yang terus dipupuk, terus-menerus mengamalkan kebaikan-kebaikan sampai akhirnya dia pun menjadi orang-orang yang sukses. Dan sukses ini bukan hanya kesuksesan dalam urusan dunia saja, namun tentunya seorang muslim, seorang mukmin mencari kesuksesan untuk akhiratnya. Dan ini yang menjadi tujuan utamanya. Allah mengatakan, "Waman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Dan orang-orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang-orang yang betul-betul mendapatkan sukses yang hakiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita kebaikan, keistiqomahan, ketekunan untuk belajar, untuk beramal soleh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang husnul khatimah, yang sukses dalam kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhirat kita. Sobat ANB Channel yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan Fadlul Islam, keutamaan Islam. Setelah beliau membawakan bab tentang tafsirul Islam, tafsir Islam, di mana dalam bab-bab tersebut beliau membawakan beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Islam itu sempurna dan lengkap, bahwa Islam itu adalah akidah, Islam itu adalah ibadah, dan Islam itu adalah akhlak dan bermuamalah kepada sesama manusia. Semuanya bagian dari Islam dan diatur oleh Islam. Maka beliau di bab selanjutnya membawakan bab yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ali Imran, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini kemudian dilanjutkan, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia dalam kehidupan akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Beliau rahimahullah ta'ala ingin memberikan penekanan lebih dalam karena ayat ini sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, namun dia masuk dalam dalil yang disebutkan dalam sebuah bab. Di sini beliau menjadikan babnya adalah judul ayat tersebut, seakan-akan ingin menjelaskan dan menekankan dengan lebih dalam lagi, betul-betul, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari Islam selain agama, maka tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima dari orang-orang tersebut, dan Allah menyebutkan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kerugian dia di akhirat bukan hanya sekedar dia rugi dalam arti amal-amal kebaikannya tidak terhitung dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia pun rugi, bahkan dia masuk ke dalam api neraka. Karena dia berbuat baik tidak didasari dengan iman, tidak didasari dengan Islam. Dia berbuat kebaikan namun didasari dengan kekufuran, didasari dengan kesesatan, maka dia rugi. Amalnya tidak akan diterima oleh Allah, bahkan dia mendapatkan celaka dengan dimasukkan ke dalam azab neraka, wal'iyadzubillah. Wa may yabtaghi, ayat ini judul dan ayat ini berada di surat Ali Imran ayat 85. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin."
Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia dalam kehidupan akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini masuk atau tercakup dalam ini ada dua kelompok manusia. Yang pertama memang orang yang beragama dengan bukan agama Islam, orang-orang kafir, termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dia mencari selain agama selain yang bukan Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun dia mengatakan dia mengikuti Nabi Isa, dia mengikuti Nabi Musa, dia mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam, dan dia beriman bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan, tapi beliau adalah seorang nabi dan rasul. Demikian pula nabi-nabi yang lain. Namun dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang ini, orang yang tidak menjadikan Islam sebagai agamanya, Islam yang benar, yakni Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai agamanya. Maka dia masuk dalam ayat ini, dia masuk golongan orang-orang yang kufur. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yakni demi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mendengarkan tentang aku seorang pun, baik itu dari orang Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, dengan risalah yang dibawa olehku, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Yahudi, Nasrani, dia beriman kepada Nabi Musa atau dia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian datang tentang Nabi Muhammad SAW dan dia tidak beriman dengan risalah beliau, kata Nabi, illa kana min ashabin nar, kecuali dia menjadi ahlu nar, ashabun nar, menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Maka ini model pertama, orang-orang yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya, kufur kepada rukun iman. Maka dia adalah orang-orang yang memang bukan Islam. Dan ketika dia melakukan amalan-amalan, apapun juga amalannya, atau walaupun dia melakukan amal soleh dan kebaikan dalam kekufurannya, misalnya dia melakukan bakti kepada kedua orang tua, misalnya dia suka memberikan uang kepada orang yang tidak mampu, misalnya dia suka bersilaturahim, misalnya dia suka melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Karena amal-amalnya tersebut tidak akan dibalas, tidak akan berbuah kebaikan bagi dia, dan bahkan dia tetap akan masuk ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Walaupun kadang dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan orang tersebut di dunia. Kadang-kadang kita melihat demikian, orang-orang kafir yang baik, berbuat baik kepada sesama manusia, dia berbuat baik kepada karyawannya, dia berbuat baik kepada tetangganya, dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala membalas dia dengan balasan di dunia. Usahanya lancar, keluarganya baik-baik, keluarganya atau dianya juga sehat-sehat, dan kebaikan-kebaikan dunia yang lainnya. Demikianlah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Segala kebaikan itu tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka ini menunjukkan kepada kita pentingnya dan besarnya kenikmatan iman dan Islam, yang dengannya, sebagaimana nanti ada sebuah hadis disebutkan, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada seseorang. Ini golongan pertama yang masuk ke dalam ayat ini. Golongan kedua yang masuk ke dalam ayat ini, kata para ulama, walaupun levelnya lebih rendah dari mereka, yaitu orang-orang yang berbuat bid'ah, orang-orang yang berbuat penyimpangan dan kesesatan dalam beragama, dianggap bagian dari agama, namun itu bukan bagian dari Islam. Termasuk orang-orang wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam. Maka bisa jadi semua secara keseluruhan Islamnya atau bagian-bagian dari Islam. Dia menyangka itu bagian dari Islam padahal bukan bagian dari Islam. Dia melakukan salat-salat tambahan yang dia anggap salat itu sebagai salat yang diajarkan dalam agama, padahal itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia melakukan puasa-puasa tambahan yang dia anggap sebagai puasa itu bagian dari agama, padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Dia melakukan ritual-ritual tambahan yang tidak pernah diajarkan oleh agama dan dia menganggapnya sebagai bagian dari agama, padahal tidak pernah diajukan atau tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dia berbuat bid'ah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur yang nanti akan dibawa oleh beliau, "Wa man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak dicontohkan dari kami, maka amal tersebut tertolak. Sebagaimana orang tersebut juga orang yang merugi karena amal yang dia lakukan, amalan bid'ah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia walaupun amal tersebut amalan yang mahal, walaupun amalan tersebut amalan yang susah, amalan yang membuat dia capek, namun tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia merugi juga bukan sekadar itu, terancam dengan api neraka. Kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Maka bahaya ketika seseorang tidak lurus dengan sengaja menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika bid'ahnya adalah bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang membuat seorang itu kufur. Jadi bid'ah itu ada yang tidak membuat seorang kufur, tapi dia membuat seorang menyimpang, membuat seorang sesat walaupun tidak sampai derajat kekufuran. Ada juga bid'ah yang membuat sampai derajat kekufuran, dan ini bahaya karena bid'ah orang umumnya menganggap dia bagian dari Islam. Dia adalah ajaran Islam, baik dalam akidah, dalam amal maupun dalam amal, ya. Sehingga orang menyangkanya Islam padahal itu tidak Islam, bahkan itu sebuah kekufuran. Ya, maka hati-hati. Maka ini pun tidak akan diterima oleh Allah, membuat batal keislamannya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi karena bid'ahnya tersebut. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang benar, yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah ujian manusia diuji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian apakah atau siapa yang terbaik amalnya. Bukan yang paling susah amalnya, bukan yang paling capek amalnya. Bahkan Allah bukan menginginkan kesusahan bagi kita. Allah menginginkan kemudahan dalam setiap amalan yang kita lakukan. Karenanya ada rukhsah dalam agama kita. Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah bukan menginginkan kesusahan bagi kalian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang menyesal. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain bagaimana mereka betul-betul benci dengan diri mereka sendiri di akhirat nanti. Allah berfirman di surat Ghafir, di surat Al-Mu'min ayat 10, innal ladzina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum id tud'auna ilal imani fatakfurun. Sesungguhnya orang-orang kafir diseru di akhirat nanti, la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Sesungguhnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kemurkaan kalian kepada diri kalian sendiri. Idtud'auna ilal imani fatakfurun. Ketika kalian diseru untuk beriman, namun kalian memilih jalan kekufuran. Allah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka ketika mereka disuruh iman di dunia, kemudian mereka kufur. Allah murka, lebih murka dari murkanya mereka kepada diri mereka sendiri. Artinya mereka pun murka kepada diri mereka sendiri di akhirat nanti. Sebel dengan diri mereka sendiri, kesal dengan diri mereka sendiri, mencaci maki dan menghina diri mereka sendiri. Ya. Maka subhanallah, wa innahu fil akhirati laminal khasirin. Sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kita bacakan penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala tentang dalil ini. Hadzal bab fihi bayanu anna al-Islam huwa ad-dinul wahid alladzi la yaqbalu Allahu min ahadin siwahu. Bab ini menjelaskan bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama dari siapapun selain dengan Islam. Tidak akan. Ya. Wal Islam huwa ma jaa bihi Rasul alaihi salatu wassalam. Islam secara umum adalah apa yang datang dari para rasul alaihi salatu wassalam, alaihi musallatu wassalam. Fi kulli waqtin bihasabihi. Setiap waktu sesuai dengan kondisinya. Maka ajaran Nabi Ibrahim Islam, ajaran Nabi Musa Islam, ajaran Nabi Isa Islam, ajaran Nabi Nuh Islam, ajaran Nabi Adam Islam, semuanya Islam.
apa yang datang dari para nabi dan rasul itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, itulah Islam. Kemudian kata beliau, lakin lamma bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sara al-islamu huwa ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sara al-islamu huwa ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Islam itu apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang ajaran Nabi Isa enggak bisa lagi dipakai. Ajaran Nabi Musa tidak lagi bisa dipakai. Ajaran Nabi Nuh, kalau ada mungkin begitu ya, tidak lagi bisa dipakai. Ajaran Nabi Adam tidak lagi bisa dipakai. Yang dipakai adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal Islam anahu al-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ibadatihi hasba ma syuri'a fi kulli waqtin. Maka Islam secara umum maknanya adalah al-inqiyadu lillahi bit-ta'ah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ketaatan. Wal bara'atu minasyirk, dan berlepas diri dari kesyirikan. Wa ibadatihi hasba ma syuri'a fi kulli waqtin. Wa ibadatuhu hasba ma syuri'a fi kulli waqtin, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan setiap waktunya. Amma ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu shara al-islamu huwa man ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Islam itu adalah apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yas'u ahadan ay yakhruja an ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh seorang pun keluar dari ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad dalam urusan agama. Saya mau ikutin fulan, saya mau ikutin fulan, enggak boleh. Saya mau ikutin Nabi Isa, saya mau ikutin Nabi Musa dalam perkara ini, enggak boleh. Salat saya mau ala Nabi Musa lah, enggak boleh. Apalagi orang-orang yang bukan para nabi, bukan para rasul, enggak boleh. Ya. Fa innahu la yasuhu an yakhruja an ta'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hatta al-anbiya as-sabiqun law wujida ahadun minhum ba'da bi'tsati Muhammad fa innahu la yas'uhu an yakhruja an ta'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi-nabi terdahulu, kata beliau, seandainya ada di antara mereka yang hidup di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, maka tidak boleh mereka keluar dari ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada, Nabi Isa alaihi salam nanti akan turun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal bersama kaum muslimin, namun Nabi Isa datang bukan dengan membawa, dan bahkan beliau sendiri tidak mengerjakan syariat yang beliau jalani di masa lalu, namun beliau datang dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam hadis, beliau bermakmum dengan seorang yang mengikuti, yang salatnya sesuai dengan salat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh ketika itu. Ya, maka demikianlah. Seandainya Nabi dan Rasul ada pada hari ini, maka mereka tidak boleh lepas dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala Allah jalla wa ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lamma ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasul, yakni Muhammad, musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurannah. Ketika Allah, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi, lamma ataitukum min kitabi wa hikmah, ketika kami berikan kepada kalian kitab dan hikmah, wahai para nabi. Thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang datang pada kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjanjiannya apa? La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kalian akan betul-betul beriman kepadanya dan akan betul-betul menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Allah berfirman, apakah kalian berikrar dan mengambil itu sebagai perjanjian bagi kalian denganku, kata Allah. Qalu aqrarna. Para nabi itu mengatakan aqrarna, kami berjanji, kami mengikrarkan hal tersebut. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka Allah mengatakan fashhadu, maka saksikanlah dan aku akan menjadi saksi bersama kalian. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Siapa yang berpaling setelah itu, maka mereka lah orang-orang yang fasik.
Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Apabila beliau datang, maka mereka akan betul-betul beriman kepada Nabi Muhammad dan betul-betul menolongnya, mengikuti ajarannya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan lagi, fa ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam intahatil adyanus sabiqah. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selesai agama-agama yang lalu. Agama Nabi Isa, agama Nabi Musa selesai. Wantahal amalu biha, dan selesailah beramal dengan agama-agama masa lalu tersebut. Wa wajabal amalu bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan wajib beramal dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-amra lillahi jalla wa ala, karena sesungguhnya segala urusan itu milik Allah, termasuk agama milik Allah. Kenapa begitu? Kenapa enggak Nabi Isa bawa ajaran sendiri dan biarkan umatnya mengikuti ajaran Nabi Isa? Nabi Musa biarkan umatnya mengikuti ajaran Nabi Musa. Enggak begitu. Kenapa suka-suka Allah? Karena agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti, bukan kita mengatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama. Li'anna al-amra lillahi jalla wa ala, wa laysa al-amru li syakhsin muayyan, wala lil ahwa wa syahwat wa raghabat. Bukan perkara ini di tangan seorang tertentu, di tangan hawa nafsu, syahwat atau keinginan manusia, enggak. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki agama ini, maka begitulah yang Allah kehendaki, maka kita harus mengikutinya. Enggak bisa masing-masing mengamalkan ajaran Nabi masing-masing. Fallahu amarakum wa amaral anbiya'a kullahum ayyuti'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam idza bu'itsa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian dan memerintahkan seluruh para nabi semuanya agar menaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau sudah diutus, hatta Isa alaihi salam. Idza nazala fi akhiriz zaman fa innahu sayattabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa alaihi salam, apabila beliau nanti turun di akhir zaman, maka beliau akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wa yahkumu bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan beliau akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, karenanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana akhi Musa hayyan baina adhurikum mahalla lahu illa ayat tabi'ani." Seandainya saudaraku Musa hidup di tengah-tengah kalian, wahai para sahabat. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Kata Nabi Muhammad, "Mahalla lahu illa ayat tabi'ani." Tidak halal bagi beliau kecuali beliau wajib untuk mengikutiku, wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka begitulah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang terakhir, dan itu pun diketahui oleh para nabi dan rasul sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau melanjutkan, "Falladzina yad'una fi hadzal zaman anal yahudiyyata aw nasraniyata wal islam kullaha adyanun sahihah wa yunkiruna alaina takfir al yahud wan nasara li'annahum indahum ala adyanin sahihah wa yattabi'una al anbiya haula'i naqulu lahum kadzdzabtum." Maka orang-orang yang mengklaim bahwa di zaman ini Yahudi, Nasrani dan Islam semuanya agama yang benar karena semuanya dari Allah, kata sebagian orang seperti itu. Wa yunkiruna alaina takfir al yahud wan nasara. Mereka mengingkari ketika kita mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani. Enggak benar kafir, orang Yahudi dan Nasrani kafir. Mereka mengingkari. Li'annahum indahum ala adyan sahihah, karena mereka menganggap bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu berada di atas agama yang benar. Wa yattabi'unal anbiya. Mereka menganggap bahwa orang Yahudi dan Nasrani juga mengikuti nabi dan rasul yang Allah utus. Maka naqulu li haula, kita mengatakan kepada mereka, kata Syekh Shalih Fauzan, kadzdzabtum, kalian bohong, kalian enggak benar. Hum al-an la yattabi'unal anbiya. Mereka pada hakikatnya orang Yahudi dan Nasrani sekarang tidak mengikuti para nabi. Falau kanu yattabi'unal anbiya lattaba'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena seandainya mereka mengikuti nabi mereka, pasti mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nabi mereka pun akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mereka hidup berada di tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan terjadi pada Nabi Isa alaihi salam. Ya. Maka mereka akan, kalau mereka betul mengikuti Nabi Isa, mereka akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi Isa pun akan mengikuti Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul, maka mereka sebenarnya tidak mengikuti para nabi dan rasul aslinya. Mereka mengikuti hawa nafsu yang membuat mereka jauh dari kebenaran, bahkan membuat mereka kufur. Waliyadzubillah. Li'anna alladziina yakfuru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu kafirun bi jami'il anbiya. Karena orang yang kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya dia kufur kepada seluruh nabi. Walam yabqa ma'ahu dinun, dan dia tidak punya agama, walaisa tabi'an li ahadin minal anbiya, dan dia bukan mengikuti satu nabi siapapun, enggak ada. Ya. Fal yahudu al-an, maka orang Yahudi sekarang laisu tiba'an li Musa, bukan mengikuti Nabi Musa. Karena kalau mereka mengikuti Nabi Musa betul, mereka akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan nasara tiba'an li Isa, atba'an li Isa. Dan orang Nasrani sekarang juga tidak mengikuti Nabi Isa. Kalau mereka betul mengikuti Nabi Isa, mereka akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna fatratal anbiya intahat bi bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak diutusnya para nabi dan rasul itu selesai di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falladhi yabqi 'ala al-yahudiyyah aw nasraniyyah fa innahu kafir. Maka orang yang terus berada di atas agama Nasrani dan Yahudi, sungguhnya dia kufur. Li'annahu 'asa Musa wa 'asa Isa wa 'asa Muhammadan alaihi wassalatu wassalam. Karena hakikatnya dia bermaksiat kepada Musa, bermaksiat kepada Nabi Isa, dan tentunya bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yumkinu ayakuna 'alal haqq, dan dia enggak mungkin berada di atas kebenaran, enggak mungkin dia benar. Li'anna Musa wa Isa ya'muranihi bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'al. Karena Nabi Musa dan Nabi Isa keduanya menyuruh orang-orang pengikutnya untuk mengikuti Nabi Muhammad, dan dia tidak mengikutinya, dia tidak mengerjakan perintah nabinya. Maka mereka hakikatnya tidak mengikuti para nabi dan rasul. Lantas siapa yang diikuti? Hawa nafsu mereka sendiri-sendiri, hawa nafsu mereka masing-masing. Nah, kemudian beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Ya. Dan ini disebut dengan tafsir Nabawi. Tafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung terhadap sebuah ayat. Kita simak hadisnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini ada di matannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taji'ul a'malu yaumil qiyamah. Amal-amal akan datang di hari kiamat. Datang disebutkan dalam penjelasan hadis, datang untuk datang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka dijadikan sebagai patokan dalam menimbang kebaikan dan menimbang manusia itu diberi pahala atau diberikan hukuman. Ya. Amal-amal datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataji'u shalah, fataqulu ya Rabb ana shalah. Datang salat. Maka salat mengatakan, wahai Rabb, aku salat. Yang datang ini apa? Ada yang mengatakan yang datang ini pahalanya. Ada yang mengatakan yang datang ini ya amalnya itu sendiri. Wallahu alam. Pendapat yang kedua lebih tepat, yang datang amalnya sendiri. Bagaimana amal bisa berubah menjadi sosok yang bisa bicara, yang bisa ngomong, yang bisa datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak sulit bagi Allah. Sebagaimana pahala bisa Allah jadikan dalam bentuk sesuatu yang berat, ya, timbangan, maka mudah bagi Allah menjadikan sesuatu yang abstrak. Ini amalan, salat. Salat akan datang, ngomong sama Allah, bicara, datang, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang abstrak menjadi sebuah sosok. Kematian nanti akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Rabb, ana shalah. Wahai Tuhanku, aku salat. Fa yaqulu innaki ala khair. Maka Allah berfirman, innaki ala khair. Engkau berada di atas kebaikan. Tapi itu bukan menjadi patokan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum atau memberikan kebaikan kepada seseorang. Innaki, patokan utama begitu ya. Innaki ala khair. Engkau berada di atas kebaikan. Fataji'u sadaqah fataqulu ya Rabb ana sadaqah. Datanglah ibadah sedekahnya, sedekah yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib namanya zakat, ya. Maka dia mengatakan, ya Rabb ana sadaqah. Wahai Rabb, ya Allah, saya sedekah nih. Fa yaqulu innaki ala khair. Allah berfirman, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan.
Tsumma taji'u siyam fayaqulu ya Rabb ana siyam. Datang juga puasa. Puasa mengatakan ya Rabb, wahai Allah saya puasa nih. Fayaqulu innaka ala khair. Allah mengatakan engkau berada di atas kebaikan. Tsumma taji'ul a'malu ala dzalik fayaqulu innaka ala khair. Kemudian datang amal-amal yang lainnya. Allah mengatakan engkau berada di atas kebaikan. Tapi bukan itu yang Allah akan jadikan sebagai patokan dalam memberikan kebaikan atau hukuman bagi manusia. Ya, patokan utamanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma taji'ul Islam." Kemudian datanglah Islam. Islam sebagai sebuah amalan, ya. Fayaqulu ya Rabb antas salamu anal Islam. Maka Islam itu mengatakan ya Rabb antas salamu ana Islam. Engkau adalah salam dan aku Islam. Assalam ini nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika mengatakan assalamualaikum, di antara maknanya adalah semoga Allah membersamai kalian. Karena assalam nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara selesai salat kita berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah engkaulah assalam dan darimu assalam. Di antara maknanya itu yang membuat manusia itu selamat dari segala keburukan. Maka Islam datang dan mengatakan ya Rabb antas salam wa anal Islam. Engkau adalah assalam dan aku Islam. Fayaqulu innaka ala khair. Sesungguhnya engkau di atas kebaikan. Nah, baru Islam inilah yang menjadi patokan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan atau keburukan pada seseorang. Yaitu ketika seorang berislam, maka amalan lainnya akan menjadi berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jika seorang tidak ada Islamnya, maka amalan lainnya tidak akan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Bikal yauma akhudh wa bika u'ti." Denganmu hari ini aku akan menghukum, denganmu hari ini aku akan memberikan kebaikan, memberikan pahala. Artinya karenamu. Ya, jadi orang yang ada Islamnya Allah akan berikan pahala kepada dia. Orang yang tidak ada Islamnya Allah akan hukum dia. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi, dalam hadis itu disebutkan, Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapa yang mencari selain Islam sebagai dinan, sebagai agama, sebagai pegangan hidup, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Naudzubillah. Ya, maka hadis ini menjelaskan tentang makna ayat tersebut, di mana semua amalan datang kepada Allah Subhanahu wa taala berharap agar dia menjadi patokan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hukuman atau kebaikan bagi seorang hamba. Namun Islamlah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, keislaman. Dengan keislaman maka baik yang lainnya. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada dia jika dia beramal soleh. Tanpa keislaman, amal apapun yang dikerjakan oleh orang tersebut, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Kemudian beliau membawakan hadis yang lainnya, dan ini yang terakhir dalam bab ini. Wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, amal ibadah tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disuruh oleh Allah, tidak disuruh oleh Rasulnya, dia kerjakan. Mungkin itu salat, mungkin itu zakat tertentu, sedekah tertentu, mungkin itu puasa tertentu, mungkin itu amalan-amalan tertentu yang tidak dicontohkan, fahuwa raddun, maka amal tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di ayat disebutkan dia termasuk orang yang menyesal. Ya, dengan tidak diterima saja nyesal. Orang nggak diterima, dia susah capek-capek, susah payah melakukan sesuatu, nggak diterima. Ya, tidak diterima sama yang dia tuju dengan amalan tersebut, maka menyesal ya. Apalagi ini bukan hanya tidak diterima, bahkan dia terancam dengan hukuman sebagai orang-orang yang melakukan penyimpangan dan kesesatan. Waliyadzubillah. Kita bacakan penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala tentang ayat ini dan tentang kedua hadis ini. Hadis Abu Hurairah wadihun bi annahu la yuhtasabu indallahi yaumal qiyamah illa al-Islam. Hadis Abu Hurairah jelas menunjukkan bahwa di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak menghisab kecuali Islam. Jadi patokan tadi, wa ma'adahu minal adyan fa huwa batil mardud.
dan agama-agama yang lainnya batil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u ashabahu, dan tidak bermanfaat bagi orang yang memeluknya, agama apapun. Kalaupun agama itu mengajarkan kebaikan dan dia berbuat kebaikan dengan dasar agamanya, dia sedekah, dia memberi minum orang lain, dia berbuat baik kepada orang lain, dia mengobati orang sakit, dia menyantuni fakir miskin, menyantuni orang-orang yang lemah, namun dia dasarkan itu atas agama yang dia anut dan itu bukan Islam, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Faladina matu qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum yattabi'una anbiya'ahum fa huwa 'alal Islam. Orang yang wafat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengikuti agama mereka, maka dia di atas Islam. Ya. Lakin ba'da ba'thi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falaysa al-islamu illa ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah datangnya dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada Islam kecuali apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang mencari Islam, mencari yang bukan Islam sebagai agama, yang bukan dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai agama, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, wa kadzalika haditsu Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Demikian pula hadis Aisyah yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka tertolak. Fa innahu yubayyinu annahu la dina illa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu, hadis tersebut menjelaskan tidak ada agama kecuali apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man amila amalan mukhalifan lin nabi sallallahu alaihi wasallam aw lam ya'ti bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa mardudun. Dan bahwa segala amal yang dilakukan menyelisihi perintah, menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu, fa huwa mardudun, maka amal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Falladhi ya'malu 'ala al-yahudiyyah aw ya'malu 'ala nasraniyyah aw yuhdithu asya'a wa bid'an min 'indihi wa ya'malu biha 'ala annaha qurbatun wa ta'at duna dalilin min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fa huwa mardudun 'ala sahibihi kainan man kana. Maka siapa yang beramal dengan amalan ala-ala orang Yahudi, amalan ala-ala orang Nasrani, atau yuhdithu asya, membuat-buat sesuatu yang bid'ah, min indihi, dari sisinya, wa ya'malu biha ala annaha qurbat, dan dia mengamalkan hal tersebut dengan keinginan untuk mendekatkan diri dan taat kepada Allah, duna dalilin min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, tanpa dalil dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa mardudun ala sahibihi kainan man kana. Maka itu akan ditolak dari pelakunya, siapapun dia yang melakukan itu, Yahudiyan atau Nasraniyan atau mubtadi'an musliman, baik dia orang Yahudi, baik dia orang Nasrani, atau orang yang pelaku bid'ah walaupun dia seorang muslim. Fal islamu faqat huwa ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam adalah apa yang datang hanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya, orang-orang yang mengikuti rasul seorang nabi yang ummi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yaitu yang mereka juga mengetahui bahwa nama beliau itu tertulis di kitab-kitab mereka, di Taurat dan Injil. Ya, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi tersebut memerintahkan mereka berbuat kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nabi tersebut menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang jelek-jelek. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan mengangkat keberatan dan belenggu yang ada pada mereka. Falladina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepada beliau, wa azzaruhu, dan menghormatinya, wa nasaruhu, dan membelanya,
wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan padanya, ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, mendapatkan yang diinginkan dan selamat dari keburukan-keburukan yang dikhawatirkan. Siapa? Yang beriman kepada Nabi tersebut. Fadalla ala anna alladhina la yattabi'una Muhammadan la yuflihuna abadan. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad tidak akan sukses selama-lamanya. Wa annahum khasirun. Kalau enggak sukses ya mereka menyesal. Mereka rugi. Mereka mendapatkan yang dikhawatirkan dan tidak mendapatkan yang diinginkan. Waliyadzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini beliau ingin menjelaskan bahwa Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah satu-satunya. Allah tidak menerima selain Islam, dan Islam adalah apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini akan beliau lebih pertegas lagi dalam bab selanjutnya, di mana bab selanjutnya kita akan membahas wujubul istighna bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwah. Wajibnya mencukupi diri dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti yang lainnya dalam urusan agama. Ya, ini akan dijelaskan oleh beliau ya untuk lebih mendalami bahwa Islam itu ya apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini dalam penjelasan kitab Fadlul Islam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Belum ada? Baik. Kalau tidak kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengikuti agama ini dengan benar, istiqomah di atas kebaikan, dan Allah jadikan akhir kehidupan yang baik bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.